Ini seperti yang terjadi pada batang ini. Ini yang kering sudah separuh, bahkan yang masih hijau tinggal 4 helai aja, 5 termasuk pupus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di pagi menjelang siang ini. Semoga kita diberi kemudahan, keselamatan, diberi rezeki yang barokah, dan dijauhkan dari segala kesulitan, dan dimudahkan dalam segala urusan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Menanam sawit butuh perencanaan yang terencana dan benar-benar diperhitungkan dengan matang. Apabila tidak, maka akan terjadi hal-hal yang membuat masalah di kemudian hari. Penanaman awal itu butuh perencanaan dari pemancangan, pengadaan bibit, hingga penanaman. Seperti yang terjadi di lahan teman saya ini yang bersebelahan kebun. Ini nampak stres sawitnya karena kemarin seperti terburu-buru atau kurang perhitungan atau kurang terencana, sehingga bibit yang ditanam ini nampak menguning dan banyak daunnya yang agak kering-kering sebagian. Kita tengok yuk. Ini penanaman sudah selesai. Namun di sini masih terlihat stok bibit yang banyak sekali. Mungkin masih ratusan batang ini. Dan ini sangat sayang sekali karena kita mengadakan bibit ini dengan biaya yang tidak sedikit. Ini dikarenakan membeli bibit, maksud saya menyuplai bibit ke lahan, sementara lahan itu belum siap, belum dipancang, belum dilobang, namun bibit sudah datang dalam jumlah besar dan langsung stok di lahan. Saat penanaman yang terjadi adalah bibitnya berlebih segini banyaknya. Kemudian sawit yang ditanam itu stres yang nampak parah, karena menjelang ditanam lahan harus dipancang dulu, dilobang, dan itu memakan waktu yang tidak sebentar. Ini seperti yang terjadi pada batang ini. Ini yang kering sudah separuh, bahkan yang masih hijau tinggal 4 helai aja, 5 termasuk pupus. Itu masih banyak lagi yang kering di sana. Itu tampak kurang sehat. Kondisi ini akan memperlambat pertumbuhan pada masa awal-awal seperti ini, karena seharusnya prosesnya itu dipancang dulu. Sesudah dipancang, dihitung berapa bibit yang dibutuhkan sesuai pancang. Seandainya ingin dilebihkan sebagai untuk stok
untuk stok afkir atau gimana itu melebihkannya itu jangan terlalu banyak. Setelah dipancang, digali, baru bibit dikirim ke lokasi, dan itu pun jangan dikirim sekaligus karena akan membuat bibit terlantar di lahan, karena menunggu proses penanaman itu tidak selesai dalam waktu 1-2 hari. Untuk luas areal yang selebar ini punya teman saya ini sekitar 6 hektar, itu tentunya memakan waktu yang lama, dan ini akan memperparah keadaan bibit karena bibit yang terakhir ditanam itu pasti sudah terkena panas dan kemungkinan tidak disiram. Ini untuk yang di rawa-rawa agak mending karena mendapat cukup suplai air. Sementara yang di dataran agak tinggi itu nampak sekali banyak yang kering. Padahal ini musim penghujan, bahkan bulan ini hampir sebulan penuh ini tiap hari hujan. Seperti di lahan saya yang di sebelah sana, itu sudah mulai semak, tapi nggak bisa kita melakukan penyemprotan untuk pengendalian gulma karena cuacanya setiap hari begini, mendung. Dan ini tadi pagi sudah hujan, ini sudah mendungnya sudah seperti ini lagi. Jadi untuk pengendalian gulmanya ditunda dulu. Ini yang punya teman ini yang kasihan. Ini bahkan ada yang tinggal 1 helai daun, termasuk pupus 2 helai. Ini ratusan batang, hampir seperti ini keadaannya. Mungkin ini menjadi pertimbangan buat teman-teman semua yang mau menanam sawit. Jadi prosesnya itu dipancang dulu, dihitung berapa titik tanamnya, kemudian dilobang dulu, dan proses pembelian bibit itu jangan dikirim sekaligus, namun bertahap. Apabila kemampuannya kita 1 hari 100 batang, maka kita membelinya hanya 300 batang. Setelah mau habis baru dibeli lagi. Jangan langsung di drop. Butuhnya mungkin 1000 batang, langsung di drop 1000 batang dan bibit terlantar di lahan, sehingga stresnya sangat parah sekali, sehingga kita akan banyak kehilangan daun yang semestinya tidak rusak. Ini akan berawal dari nol lagi ya. Proses pupusnya ini sudah nampak pendek ini, karena dia banyak daun yang kering dan perakarannya juga banyak yang rusak. Oke teman-teman, menanam sawit itu memang tidak terlalu sulit, namun butuh perencanaan yang benar-benar dirinci dari awal, sehingga kita tidak terlalu lama menunggu batang itu tumbuh subur karena tidak mengalami stres yang berkepanjangan. Semoga kejadian ini tidak terulang pada teman-teman semua yang mau bertanam kelapa sawit. Semoga informasi ini membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.